kelompok itu. Nah, itu keliru. Kemudian ada hadis bunyinya man faraqal jamaah qaida shibrin faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi illa ayyarji'a. Siapa yang meninggalkan jamaah sejengkal, maka telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya kecuali jika dia kembali. Seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, walaupun dia sudah mengerjakan salat dan puasa?" Maka Rasulullah menjawab, "Walaupun dia salat dan puasa." Ini juga hadis yang mewajibkan kita berjamaah. Tapi dipahami oleh NII dan gerakan-gerakan itu hadis yang mewajibkan masuk ke dalam NII atau kelompok-kelompok itu. Nah, itu salah juga. Sebab Nabi tidak pernah mengajarkan kita berkelompok-kelompok gitu. Nabi mewajibkan kita menjadi bagian dari umat Islam tanpa harus berkelompok. Bahwa kelompok-kelompok itu mungkin ada, mungkin dibutuhkan dan sebagainya, monggo aja silahkan. Tapi tidak ada kewajiban untuk setiap muslim masuk ke dalam kelompok itu. Nah, ini hadis yang paling sering juga untuk menghalalkan darah orang yang tidak ikut dalam kelompok jamaah tertentu. La yahillu damu imri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang telah bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah, illa bi ihda salasin, kecuali satu dari 3 alasan. Yang pertama, as-sayyibuz zani, orang yang sudah pernah menikah ya, tapi kemudian dia berzina. Itu kan ada hukum rajam, halal darahnya dirajam. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, maksudnya pembunuhan, qisas. Nah, yang jadi masalah adalah yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang keluar dari agamanya dan keluar dari jamaah, memisahkan diri dari jamaah, itu halal darahnya. Nah, ini hadis yang digunakan untuk ngancem orang yang sudah masuk NII, kalau mau keluar, darah lu halal berdasarkan sabda Nabi, keluar dari jamaah. Padahal yang masuk dengan jamaah bukan itu. Di zaman Rasulullah tidak ada kelompok-kelompok seperti kita sekarang. Nah, kalau dibilang keluar dari jamaah di masa Rasulullah, maksudnya apa? Ya keluar dari barisan umat Islam. Maksudnya ya jadi orang kafir. Ya kalau jadi orang kafir itu namanya murtad. Ya kalau murtad memang halal darahnya gitu. Dan cuma kemudian dimanfaatkan hadis ini untuk mengajak ke dalam kelompok-kelompok itu. Ini juga hadis yang juga sering dipakai. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi fa innahu man faraqal jama'ata qaida shibrin illa mata mitatan jahiliyah. Bagian bawahnya ini, maka bersabarlah karena yang meninggalkan jamaah sejengkal kemudian dia matinya dalam keadaan jahiliyah. Ya, jadi, seperti itu. Sehingga orang kalau nggak masuk takut dibilang jahiliyah, dan kalau udah masuk mau keluar takut lagi dibilang halal darahnya, murtad dan sebagainya. Akhirnya ikut terus kelompok itu. Dan ini hadis yang terakhir, waman mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan tidak ada baiat di lehernya, maka matinya mati jahiliyah. Nah, saya tanya nih, hadirin sekalian, ada nggak yang udah pernah berbaiat? Berbaiat pada imam? Ada? Nggak ada. Oh, berarti matinya jahiliyah semua nih, gitu. Karena belum pernah berbaiat. Nah, ini pakai hadis ini, siapa yang mati belum pernah berbaiat, matinya mati jahiliyah. Nah, ini terjemahan saya udah saya benerin ya. Sebab kalau yang ada di internet itu terjemahannya masih matinya mati jahiliyah. Nah, saya benerin sesuai dengan syarah Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan bacanya itu bukan mata maitatan, tapi bacanya mata mitatan. Kasroh di sini, bukan fathah di sini. Kalau fathah mata maitatan jahiliyah, itu artinya matinya mati jahiliyah. Tapi bacanya yang benar adalah mata mitatan jahiliyah, yang artinya ini, matinya seperti mati jahiliyah. Seperti mati jahiliyah maksudnya seperti mati di zaman jahiliyah. Karena memang tidak ada khilafah, tidak ada imam, tidak ada jamaah umat Islam, terpecah-pecah begitu di zaman Rasulullah, di zaman jahiliyah itu. Nah, seperti itu. Tapi yang mati, ya matinya mati Islam, masuk surga, ya kan? Nah, yang dikatakan jahiliyah itu seperti zaman jahiliyah gitu. Sehingga jangan takut kalau misalnya, wah saya udah terlanjur baiat nih sama imam, tapi suruh rahasiain dan sebagainya, padahal saya nggak setuju. Ya keluar aja lah gitu. Ntar takut dihalalkan darahnya. Ya siapa yang mau menghalalkan darah gitu. Nggak penting, bilang aja encang saya abri, selesai gitu. Ya ini udah terlanjur berbaiat kan, baiat itu sumpah gitu. Gampang. Sumpah itu bisa kok kita bayar dendanya.
Di dalam Al-Quran disebutkan kalau orang yang sudah pernah bersumpah dan dia ingin mengoreksi sumpahnya, silahkan bayar dendanya. Wa fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Bayar dendanya itu adalah dengan memberi makan 10 fakir miskin. Udah, satu orang fakir miskin itu kita kasih makan seperti kita bayar zakatul fitr. Berapa itu kira-kira rupiahnya? 15.000 apa 20.000 gitu ya, kali 10. Kalau 20.000 kali 10, 200.000. Tuh 200.000 kasih orang fakir miskin, selesai. Apa yang sudah saya sumpah itu sudah saya cabut. Baiat dulu saya sama ente, sama imamnya NI, sama imamnya siapapun lah yang dia pernah berbaiat. Saya nggak setuju dengan kalian gitu. Jadi saya mundur, saya keluar, selesai. Jadi itu bisa kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dan memelihara bangsa kita ini dari berbagai macam kekeliruan akidah dan syariah, baik oleh NI atau apapun namanya. Memang karena keawaman kita juga. Maka majelis taklim kita seperti ini ingin meluruskan kembali hal-hal yang sekiranya menyimpang dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya.